Oke, kali ini kita akan membahas seri soal KSM atau kompetisi sains madrasah bidang fisika. Di sini ada soal sebagai berikut. Pak Ahmad dan Bu Ani sedang melaksanakan ibadah umroh. Salah satu rukunnya adalah melaksanakan sa'i dari Safa menuju Marwah yang jaraknya 350 meter. Jadi kita misalkan ini kita punya Bukit Safa. Kemudian di sini ada Bukit Marwah yang terpisah jaraknya sejauh 350 meter. Nah, jika Pak Ahmad berangkat lebih dulu, jadi sini kita Pak Ahmad berangkat lebih dulu dengan kecepatan 18 km per jam. Jadi di sini P0-nya sama dengan 18 km per jam. Nah, ini kita ubah ke meter per detik. Ini sama dengan 5 meter per detik. Caranya tinggal bagi aja 3,6. Oke. Sedangkan Bu Ani semula diam, berarti di sini Bu Ani semula diam, berarti P0-nya sama dengan 0 dan percepatannya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ini ya. Nah, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat opsi A. Bu Ani akan menyusul Pak Ahmad pada saat kecepatan geraknya menjadi 2 kali semula dan menempuh jarak 60 meter. Kita akan cek apakah opsi A ini benar atau tidak. Nah, caranya kita misalkan di sini adalah suatu titik di mana Pak Ahmad menyusul Bu Ani menyusul Pak Ahmad atau bertemu. Menyusul. Nah, misalkan jaraknya X. Maka menurut Pak Ahmad, X itu sama dengan P0 Pak Ahmad dikalikan T-nya atau 5T. Sedangkan menurut Bu Ani, X-nya itu sama dengan P0T plus setengah T kuadrat. Ingat, ini rumus GLB. Yang ini rumus GLBB. Karena Pak Ahmad geraknya GLB, sedangkan Bu Ani geraknya GLBB. Jadi, kita dapatkan untuk Bu Ani adalah setengah kali 2 kali T kuadrat atau sama dengan T kuadrat. Nah, X-nya Pak Ahmad, jarak yang ditempuh Pak Ahmad maupun jarak yang ditempuh Bu Ani haruslah sama agar mereka saling bertemu. Sehingga kita bisa katakan 5T yang Pak Ahmad akan sama dengan T kuadrat yang Bu Ani, sehingga kita dapatkan waktu mereka akan bertemu atau Bu Ani menyusul Pak Ahmad setelah 5 detik ya. Dengan demikian, setelah ini kita tinggal cek berapa kecepatan Bu Ani sama dengan P0 plus AT, ini 0 plus 2 kali 5 sama dengan 10 meter per second. Jadi kecepatan Bu Ani setelah 5 detik adalah 10 meter per second yang nilainya jelas 2 kali lipat dari kecepatannya Pak Ahmad. Oke. Jadi yang ini benar, namun kita harus cek apakah benar jarak yang ditempuhnya 60. Nah, kita harus cek apakah benar atau tidak. Maka kita masukkan X sama dengan bisa ke salah satu, mau ke yang 5T atau yang T kuadrat, sama saja. Berarti tinggal 5 kali 5 karena T-nya 5, jadi 25 meter. Jadi yang ini salah. Jarak yang ditempuhnya bukan 60 meter tapi 25 meter. Sedangkan untuk yang B, Pak Ahmad akan bertemu Bu Ani setelah 5 detik. Ini benar. Karena kita sudah hitung dan kita dapatkan hasilnya T-nya sama dengan 5. Nah, sekarang dan mereka harus menempuh jarak 325 meter menuju Bukit Marwah untuk satu kali perjalanan. Nah, X di sini kita sudah hitung 25, di mana X itu adalah jarak dari Bukit Safa menuju titik di mana Bu Ani menyusul Pak Ahmad. Sehingga dengan demikian jarak sisanya tinggal 350 dikurangi 25. Jadi kita dapatkan 325. Maka jawaban yang B ini benar. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Nah, sebagai pembelajaran kita bisa lihat untuk yang C, opsi yang C, Bu Ani akan menyusul Pak Ahmad pada saat percepatan geraknya menjadi setengah kali semula. Nah, ini jelas pernyataan yang salah.
Ini jelas pernyataan salah. Kenapa? Karena di sini percepatannya berubah, sedangkan Bu Ani geraknya GLBB. Gerak lurus berubah beraturan, di mana percepatannya haruslah tetap. Oke. Sedangkan untuk opsi D, Pak Ahmad akan bertemu Bu Ani setelah 5 detik. Ini benar. Namun di sini ada yang salah di sini. Dan mereka harus menempuh jarak 2400 lagi untuk mengakhiri perjalanan sa'inya. Nah, untuk satu kali sa'i, sisa perjalanan yang harus ditempuh oleh Bu Ani dan Pak Ahmad adalah 325. Nah, untuk 6 kali sisanya berarti kan 6 dikalikan dengan 350. Ini sama dengan 325 ditambah 2100, sehingga kalau dijumlah ini sama dengan 2425. Jadi bukan 2400. Jadi yang ini jelas salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 90, yang artinya bisa kalian dibaca sendiri. Ayat tersebut memberikan inspirasi bagi kita agar dapat memanfaatkan radiasi sinar matahari. Anggap luas permukaan total tubuh seseorang 1,2. Jadi gini, di sini kita bisa tulis luasnya adalah 1,2 meter persegi. Jika suhu permukaan tubuh adalah 27 derajat, T-nya 27 derajat Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin, kita tambahkan 273, ini sama dengan 300 Kelvin, atau 3 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Nah, berapa total daya tawar yang diradiasikan oleh badan orang tersebut? Dan di sini kita gunakan rumus sigma AT pangkat 4. Nah, di sini kita tinggal masukkan sigmanya adalah 6 kali 10 pangkat minus 8 dari sini. Dikali dengan A-nya di sini 1,2 dikali dengan T-nya dalam Kelvin, atau 3 kali 10 pangkat 2 dipangkatkan 4. Jadi di sini 6 kali 1,2 dikali 3 pangkat 4. Di sini ada 10 pangkat minus 8 dari sini. Ya. Di sini 2 kalikan 4, jadi ini 10 pangkat 8. Jadi ini nyoret ya. Sehingga ini 6 kali 1,2 dikalikan dengan 81. Nah, ini 3 pangkat 4 ya, tinggal 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 dapat 1. Ini sama dengan 583,2 watt. Nah, jadi jawaban untuk soal ini yaitu jawabannya yang B. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal berikut ini. Ada 2 buah silinder, yang satu kuningan dan yang satu aluminium. Ya, aluminium. Di sini diameter dan panjangnya sama. Yang membedakan di sini adalah massa jenisnya. Ini massa jenis kuningan dan di sini massa jenis aluminium. Nah, sini massa jenis kuningan lebih besar daripada massa jenis aluminium. Yang ditanyakan adalah 2 buah silinder berbeda jenis ditahan penggaris pada suatu bidang miring, kemudian diangkat penggarisnya, maka apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah silinder kuningan maupun silinder aluminium, siapa yang akan lebih cepat sampai akan bergantung pada momen inersianya. Nah, momen inersia silinder pedal kita anggap setengah meter kuadrat. Sehingga jelas inersia dari silinder ini akan bergantung massanya maupun
jari-jari silinder tersebut. Nah, di sini karena diameternya sama, D kuningan sama dengan D aluminium, maupun panjangnya sama, panjang kuningan sama dengan panjang aluminium, apa yang akan membedakan hanyalah di bagian massa, lebih tepatnya di massa itu rho kali volume. Nah, volume ini tidak akan berpengaruh karena diameternya sama, sehingga yang akan membedakan adalah massa jenis. Dengan demikian, kalau rho lebih besar daripada rho aluminium, maka I dari kuningan pastilah akan lebih besar daripada I aluminium. Nah, dengan demikian, maka kuningan akan sampai lebih dulu. Jadi, kita tinggal cek opsinya, misalkan yang A, silinder aluminium dan kuningan akan sampai secara bersamaan. Karena jenis logam tidak berpengaruh. Ya, jenis logam memang tidak berpengaruh, tapi di sini yang berpengaruh adalah berat. Nah, berat ini bergantung dengan massa jenis logamnya masing-masing, sehingga pasti pernyataan ini salah. Yang B, silinder berbahan kuningan akan lebih cepat sampai ke bawah benang miring karena lebih berat. Nah, ini baru benar. Maka yang C salah, yang D juga salah. Jawaban yang tepat adalah B.